Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati dan menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Tuhan, buatlah kami mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7. Tertulis demikian, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Nahum merupakan seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan yang berisi nubuatan dan peringatan agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Isi kitab Nahum mengandung pesan agar bangsa Niniwe bertobat. 150 tahun sebelum Nahum, Nabi Yunus telah pergi ke bangsa ini dan menyerukan pertobatan. Pada saat itu raja dan seluruh rakyat Niniwe berpuasa dan berbalik kepada Tuhan sehingga mereka diluputkan dari hukuman. Tapi setelah itu mereka kembali berbalik lagi dari Tuhan dan hidup dalam dosa-dosa. Nahum kemudian menjadi saluran suara Tuhan untuk kembali lagi mengingatkan bangsa ini supaya mereka kembali kepada Tuhan. Ada peringatan yang keras tentang hukuman yang akan terjadi. Namun di dalam pesan yang terdengar keras ini, terdapat sebuah pesan pengharapan bahwa bagi mereka yang mau datang kepada Tuhan akan mengalami perlindungan dan diluputkan dari hukuman. Dalam Nahum 1 ayat 7 tertulis, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia yang kelihatannya memburuk karena berbagai bencana dan segala sesuatu yang nampaknya mencemaskan, kita perlu menyadari satu hal ini, yaitu bahwa Tuhan itu baik. Keadaan mungkin nampaknya tidak baik. Kita bisa mengalami kesulitan, persoalan, kehilangan pekerjaan, kekurangan, dan berbagai masalah persoalan lainnya. Tapi ingatlah satu kebenaran ini, Tuhan itu baik. Kepadanya kita dapat berlari dan mengungsi pada saat kesusahan. Pada Tuhan kita dapat berlindung dan mendapatkan ketenangan. Tuhan mengenal kita semua satu persatu. Sungguh ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Sekalipun kita tidak dikenal oleh orang banyak, tidak dikenal oleh orang-orang yang berkuasa di negara kita, tapi kita dikenal oleh penguasa alam semesta ini. Tuhan mengenal saudara dan saya. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sini Tuhan berkata, Marilah kepadaku. Ini merupakan ajakan yang penuh kasih dari Tuhan dan mengandung kepastian bahwa yang datang kepadanya tidak akan ditolak. Datang pada Tuhan mengandung arti bahwa kita mau memisahkan diri dari dunia ini dan meninggalkan dosa-dosa, serta berharap dan tunduk kepada Tuhan. Sekalipun kita masih tinggal di dunia, tapi kita tidak hidup dengan cara-cara duniawi, tapi dengan cara sorga, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 tertulis, Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan adalah Bapa kita yang sangat baik. Dia sumber pertolongan dan kekuatan. Dia tempat pengungsian bagi kita yang mau berharap kepadanya. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi dan mengampuni kami ketika kami mau datang bertobat dan tunduk kepada firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat kebenaran ini. Kami menyadari Tuhan, bahwa di dalam-Mu kami selalu memiliki pengharapan. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan, mengungsi dalam Engkau, tinggal di dalam-Mu, karena hanya di dalam-Mu ada ketenangan dan perlindungan, ada damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau menerima kami dan mau mengampuni kami, serta memberikan kami pertolongan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam hari ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, dan curahkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu, supaya setiap orang di bangsa kami mengenal Engkau dan percaya kepada-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini, supaya Tuhan juga menjamah setiap hati, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan saat ini, untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit penyakit, masalah-masalah dan persoalan dalam hidup, agar Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar, dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.